khusus ke saham-saham tadi gitu, apakah punya dorongan yang besar untuk momentum puasa dan lebaran kali ini? Oke, Mas Sigit. Memang ya kalau misal kita lihat ya saham-saham di sektor retail ya, di menjelang Ramadan dan Lebaran saat ini memang menjadi salah satu yang cukup signifikan untuk kenaikannya. Jadi dampaknya ini cukup baik ya, dan ini menjadi salah satu dorongan sentimen positif untuk emiten-emiten tersebut ya. Halo Sobat Philip semuanya, kembali lagi di podcast Talk to Philip, teman baikmu ngobrolin tentang investasi dan keuangan untuk masa depan. Bareng saya Anggit, dan kali ini saya sudah bareng Mas Edo dari tim research Philip Sekuritas Indonesia. Ngomong-ngomong Mas, bentar lagi kita memasuki Ramadan, di mana umat muslim semuanya berpuasa selama 30 hari penuh gitu. Malam buka, besoknya puasa lagi selama 30 hari gitu. Tentu hal ini kan kurang lebihnya jajan-jajan seperti takjil gitu kan rame ya Mas. Nah itu kan tentu pengeluaran yang dikeluarkan dari umat muslim ini tentu akan meningkat. Nah kalau menurut Mas Edo, apalagi sebelum ini kita tahu bahwa harga beras naik hampir 18.000, bahkan ada yang sampai 20.000, antrian di mana-mana ramai, lalu ada cabai merah hampir 100.000, sampai dengan telur 1 kilonya juga udah hampir 30-35an kurang lebih di berbagai tempat di Indonesia. Nah kalau menurut Mas Edo ini apakah akan berlangsung dalam waktu yang lama kenaikan harga ini, dan imbasnya pada perekonomian itu seperti apa untuk Ramadan di tahun 2024 ini Mas? Silahkan. Oke Mas Anggit, jadi kalau misalnya kita lihat ya, memang menjelang Ramadan dan juga Lebaran ya, memang biasanya harga bahan pokok itu meningkat ya. Nah, peningkatan ini sebenarnya cukup wajar ya, karena ketika ada tahun di Ramadan dan juga di Lebaran ini, biasanya tingkat konsumsi masyarakat ini meningkat nih, lebih tinggi dibandingkan di bulan-bulan atau di hari biasanya ya. Jadi kalau kita lihat kenapa kenaikan harga bahan pangan ini melesat ya di saat ini, dikarenakan ada momentum itu sih. Jadi kayaknya untuk kenaikan harga pangan ini setiap tahun memang selalu akan adanya kenaikan ya, khususnya kenaikan di hari-hari besar ya. Jadi nggak hanya pas di Ramadan ataupun di saat Lebaran, bahwa di waktu di Natal dan Tahun Baru pun harga pangan ini juga sempat mengalami kenaikan ya, khususnya seperti telur dan beras yang dimana kenaikannya yang paling tinggi, dan terutama juga cabai rawit itu juga menjadi ya bisa pernah menembus sampai 120.000 per kilo ya. Jadi ini memang kenaikan untuk harga pangan ini memang sangat kenaikan cukup luar biasa ya. Dan dampaknya apa sih terhadap kenaikan tersebut? Sebenarnya untuk dampaknya itu menjadi sentimen positif ya, terutama untuk sentimen untuk perekonomian kita deh, perekonomian Indonesia kita ya. Apalagi kan kalau kita lihat track record dari kuartal sebelumnya, di kuartal 4 2023 bahwa tingkat GDP kita di kuartal 4 2023 ini berhasil mencatatkan pertumbuhan, sehingga ini membuat bahwa diproyeksi bahwa untuk GDP kita untuk di tahun 2024 ini diproyeksikan bisa lebih meningkat lagi ya, karena mengingat di mana dari tahun sebelumnya itu GDP kita sudah berhasil meningkat, sehingga diperkirakan bahwa untuk di tahun 2024 ini tingkat GDP kita ini bisa berada di level 4,7 sampai berada di level 5,2-nya sih, seperti itu. Berarti emang kenaikan ini tuh hal yang wajar setiap tahunnya berarti ya Mas? Yes, betul. Ngomongin tentang hal-hal kebutuhan pokok, tentu kita nggak jauh-jauh terhadap saham sektor konsumer Mas. Nah, kalau menurut Mas Edo nih, konsumer akhir-akhir ini cukup lesu gitu, mungkin sebagai kita kenal bahwa salah satu produk unggulan gitu yang sering digaungkan bahwa ya beli saham ini terkenal, semua dipakai sama publik gitu produknya. Tapi nyatanya sekarang juga harganya cukup nyelam dalam lagi gitu kan Mas. Nah, kalau menurut Mas Edo, apakah puasa Lebaran ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk mulai naik lagi dari saham-saham konsumer, atau ternyata ya masih belum cukup signifikan gitu Mas? Ya, oke Mas Heid. Kalau misalkan kita manfaatkan momentum saat Ramadan dan Lebaran tahun ini ya, sektor konsumer ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Namun untuk kenaikannya ini tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat saat ini, kalau misalkan kita melihat di mana sih tingkat peningkatan konsumer ya, atau bisa dibilang tingkat konsumsi belanja kita kan memang terlihat memang setiap musim
Ramadan atau Lebaran itu meningkat ya. Iya. Namun untuk berdampak langsung ke saham itu belum terlalu terlihat ya, karena kan ketika tingkat konsumsi masyarakat ini meningkat, itu butuh waktu yang belum bisa dibilang lumayan cukup lama untuk meresap ke ekonomi ya, terutama ke saham Ke perusahaan ini, emiten ini. ya. Karena kan ketika puasa itu kan di sekitar kuartal 1 ya. Jadi at least untuk dampaknya yang signifikan itu mungkin bisa terlihat di kuartal selanjutnya, di kuartal 2. Karena kan ketika udah kelihatan kuartal 2, kita baru tahu nih bahwa peningkatan dari emiten tersebut berdampak gak sih terhadap sentimen dari adanya Ramadan dan juga Lebaran saat itu. Jadi ya untuk signifikannya belum terlalu berdampak. Jadi kita balik lagi melihat bagaimana sih cara atau konsumen untuk belanja saat ini ya, karena kan kita lihat kan udah saat ini banyak pilihan ya untuk konsumen untuk memilih ya, untuk ya barang-barang yang mereka mau ya, seperti itu. Oke, berarti kurang lebih untuk saat ini masih belum, Mas? Belum terlalu berdampak. Oke, berarti kecil-kecil lah ya, masih ya. Ada, cuman kayak untuk kalau misalnya kita berharap naik signifikan sih, menurut saya sih belum terlalu terlihat sih untuk saat ini. Oke Mas Edo, untuk saham-saham khusus nih Mas. Nah, apalagi kita kenal bahwa mungkin masih menjadi sebuah tradisi di masyarakat kita bahwa setiap mendekati Lebaran gitu, pada belanja pakaian gitu, sahamnya ada LPPF, Matahari Department Store, ada MAP Aktif, MAPI gitu, atau juga biasanya menjadi momentum yang tepat untuk mulai ganti gadget, Mas. Nah, ada Era Jaya gitu, kode sahamnya Era. Mungkin sampai dengan ya konsumsi pada umumnya seperti retail ke Alfamart, Indomaret gitu kan. Itu apakah berdampak kalau ke saham ini, Mas? Apakah punya potensi? Tadi kan kalau mungkin sektornya masih belum signifikan gitu. Tapi kalau khusus ke saham-saham tadi gitu, apakah punya dorongan yang besar untuk momentum puasa dan Lebaran kali ini? Oke, Mas Anggit, memang ya kalau misal kita lihat ya saham-saham di sektor retail ya, di menjelang Ramadan dan Lebaran saat ini memang menjadi salah satu yang cukup signifikan untuk kenaikannya. Jadi dampaknya ini cukup baik ya, dan ini menjadi salah satu dorongan sentimen positif untuk emiten-emiten tersebut ya. Kenapa? Karena ketika saat Ramadan dan Lebaran biasanya peningkatan tingkat konsumsi masyarakat ini meningkat ya dibandingkan di sebelum-sebelumnya. Hal ini terjadi karena apa? Adanya THR ya. Nah itu. Sehingga konsumen atau masyarakat ini terpacu untuk kayak mau belanja ya untuk kebutuhan saat Ramadan atau Lebaran, seperti misalkan kalau di saat Ramadan ya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk buka puasa ya, kita beli bahan pokok, beras, telur, daging dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan di saat Lebaran ya tentunya kita belanja ya untuk kebutuhan Lebaran seperti baju, terus habis itu ya dan lain-lainnya sih, seperti itu, pakaian dan lain-lainnya. Jadi ya untuk sektor retail ini menurut saya menjadi cukup menarik ya untuk diperhatikan di saat di bulan Ramadan maupun juga di saat Lebaran ya, seperti itu. Oke, berarti momentumnya ini cocoknya plus minus seminggu apa 2 minggu Mas idealnya? Oh, ini H+ atau H-min? H+ atau H- nih? Nah, depannya ada pengaruhnya, belakangnya ada nggak gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita melihat ya saham sektor retail ini ya, naiknya kapan atau enggak, sebenarnya bisa dilihat saat ini ya. Oke. Ya bisa kita lihat saat ini. Jadi ini momentum, bisa dibilang momentum terbaik ya. Jangan sampai ketika udah naik kita baru mau masuk, itu sebenarnya udah terlambat sih sebenarnya. Jadi ya momentum saat ini teman-teman bisa perhatikan saham-saham di sektor retail ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat saham-saham sektor retail ya, tinggal teman-teman pilih nih untuk saham-sahamnya. Kan ada tadi dibilang Mas Anggit itu ada beberapa saham sektor retail seperti MAPI, Era, LPPF dan lainnya, dan AMRT dan lainnya. Jadi ya teman-teman bisa lihat aja sih dari situ. Nanti teman-teman bisa lihat momentum di mana dari candlestick-nya juga ya, karena kan ini kan bisa dibilang momentum jangka pendek ya. Jadi ya kita pasti lihatnya basisnya adalah teknikal ya. Jadi ya kita lihat basis teknikalnya. Jadi ketika nanti dimulai menunjukkan ya taringnya seperti ya, jadi kayak
oh udah adanya penguatan dengan dimana ya biasanya sih ya tanda penguatan ya candle-nya sudah mulai bagus yang menunjukkan kayak pembentukan area golden cross-nya. Mas Anggit mesti ngerti lah ya, itu ya pembentukan after-nya juga mulai terlihat, jadi ya teman-teman bisa perhatikan ya seperti itu. Oke, ini habis ini Sobat Philip semuanya langsung buka chartingnya nih ya. Langsung ngelihat saham-saham yang menarik dari tadi yang sudah dibahas apa, ngelihat teknikalnya kayak apa, langsung aja teman-teman pergi ke POEMS ID, akses di bagian chartnya gitu. Oke, untuk konsumer udah, retail-retailan semua udah dibahas. Selanjutnya Mas, ada nggak potensi sektor lain yang akan terdorong juga oleh momentum puasa dan lebaran ini? Jadi selain sektor consumer dan sektor retail, ada beberapa sektor yang bisa dibilang sih bergerak ya di saat di bulan Ramadan ataupun lebaran ya. Nah, ini pertama ada sektor transportasi, terus sektor pariwisata dan juga sektor telekomunikasi. Kenapa dari ketiga sektor ini? Karena saya melihat ketiga sektor ini akan bergerak meningkat karena untuk kalau misalkan kita lihat dari sektor transportasi ya, ketika lebaran ya sektor transportasi itu terutama untuk kayak permintaan akan pesawat, terus juga kereta api, bus ini kan meningkat ya, sehingga ini menjadi dampak positif untuk sektor-sektor transportasi ya. Begitupun juga untuk sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini juga saya melihat bahwa pergerakan sektor pariwisata ini sudah mulai bergerak kembali ya. Walaupun memang sempat mengalami keterpurukan ya waktu pas COVID ya, pandemi kan, kemarin. Pandemi kan sektor pariwisata ini menjadi pemberat atau bisa bilang ya kinerjanya paling bawah ya, sehingga untuk tahun ini kami melihat bahwa sektor pariwisata ini bisa menjadi pilihan ya yang menarik untuk diperhatikan. Nah, kenapa? Karena ketika sudah COVID sudah selesai, nah sudah mulai pulih kembali, ini sektor pariwisata ini sudah mulai meningkat ya, di mana untuk pariwisata seperti di taman bermain, terus juga di tempat penginapan, hotel ini sudah mulai ramai kembali ya, apalagi menjelang lebaran nanti nih. Nah, banyak orang yang mulai pulang kampung atau lebaran ya, sekedar lebaran atau ya berkunjung ke rumah saudara ya. Ini menjadi momentum yang cukup oke sih untuk kita perhatikan ya. Dan terakhir adalah sektor telekomunikasi. Nah, kalau untuk sektor telekomunikasi ini saya melihat kinerjanya akan bergerak meningkat ya, dengan seiring di mana ketika di saat menjelang lebaran ya, data traffic dari telekomunikasi itu meningkat ya. Jadi kemungkinan besar pergerakan saham sektor telekomunikasi ini menjadi salah satu yang cukup menarik untuk dipertimbangkan atau diperhatikan oleh teman-teman semua sih, seperti itu. Oke, berarti emang bulan Ramadan, puasa sampai dengan lebaran ini menjadi katalis positif untuk beberapa sektor tadi ya Mas? Iya, betul sekali. Oke Mas Edo, selanjutnya ngomongin tentang sektor lain yang mungkin secara nggak langsung akan terdampak juga, kalau menurut saya mungkin banking ya Mas. Apalagi gini, kalau mengingat cerita saya di kantor sebelumnya gitu Mas, itu hampir setiap lebaran, itu terakhir saya berarti lebaran 2022 kalau tidak salah, itu kami emang 2-3 hari sebelum cuti bersamanya mulai itu bank penuh banget Mas Edo. Uang itu gotongan gede banget dari perusahaan yang nyetor untuk THR para karyawannya sampai dengan yang mulai narik gitu, udah dapat THR mulai ditarikin gitu. Nah, kalau menurut Mas Edo apakah ini menjadi sentimen positif juga untuk saham sektor perbankan? Oke. Kalau misalkan kita lihat ya, langsung misalkan dari sentimen perputaran uang ya dari masyarakat ya ke bank ya. Nah, ini tuh kalau misalkan kita langsung dilangsungkan ke dampak langsung ke saham perbankan, ini sebenarnya nggak terlalu berdampak sih. Ya kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat dari histori sebelumnya, kinerja saham di saat di bulan Ramadan ataupun Lebaran ini cenderung pergerakannya biasa aja sih, jadi nggak ada kenaikan signifikan banget ya. Netral lah ya Mas? Ya, lebih kayak ke netral aja sih. Ya kenaikannya ada naik, cuman ya seperti biasa aja sih kenaikannya. Namun kalau misalkan kita lihat dari sisinya itu sebenarnya nggak terlalu, kalau dari perputaran uang ke
saham itu nggak terlalu signifikan. Namun kalau misalkan kita bandingkan dari sisi transaksi, ya kalau dari sisi transaksi itu mungkin akan terjadi peningkatan ya. Kenapa? Ketika di saat apalagi Hamin menjelang Lebaran nih, kan banyak kayak perusahaan ataupun karyawan yang menukarkan duitnya. Benar. Menjadi perputaran yang cukup oke nih buat perbankan, atau bisa dibilang menjadi sentimen yang bisa dibilang menjadi momentum banking lah untuk meningkatkan transaksi ya. Selain dari adanya penukaran uang, juga kalau kita lihat bahwa di saat menjelang Lebaran ya transaksi juga meningkat kan ya, seperti kayak kita menggunakan QRIS ya, terus juga menggunakan debit dan juga kartu kredit ya, itu biasanya itu selalu meningkat. Dan apalagi misalkan kalau kita lihat untuk kayak misalkan tenaga TKW di luar ya, mungkin mereka kan ketika mau Lebaran itu biasanya transaksinya meningkat nih, karena orang yang bekerja di luar negeri itu pasti akan mengirim uang ya, buat orang di kampung gitu ya. Di Indonesia kan ya, untuk keluarganya, sehingga salah satu yang menjadi peningkatan di transaksi bank tertinggi di saat musim Lebaran itu ada remittance-nya. Selanjutnya Mas Edo. Nah, kalau momen yang pas, itu idealnya masuk sekarang sebelum Idul Fitri, sebelum Lebaran, atau udahlah biarin libur dulu, sukacita dulu bareng keluarga, baru masuk lagi ke sahamnya nanti setelah Lebaran, Mas. Idealnya seperti apa? Jadi idealnya Mas Anggit ya, untuk masuk sih lebih baik sekarang ya. Karena sebelum Lebaran ya biasanya memang akan ya banyak sih orang yang melakukan tarik dana ya di sahamnya. Jadi ini sebenarnya menjadi momentum baik nih, khususnya untuk investor jangka panjang nih. Kan ketika itu kan berarti ya dana keluar masuk, at least untuk yang teman-teman investor jangka panjang ini bisa menjadi ya kita ketika orang-orang pada keluar ya kita coba masuk ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk idealnya masuknya kapan ya saat ini juga sih, seperti itu. Jadi ya untuk ngatasi average gitu ya Mas? Yes, gitu. Betul. Oke, buat teman-teman semuanya, buat Sobat Philips semuanya, nanti kalau pengen mengetahui lebih banyak lagi tentang pasar pada saat Ramadan nanti, pada saat puasa sampai dengan mendekati Hari Raya Idul Fitri, teman-teman tentu tetap bisa catch up dengan tim Philips Sekuritas Indonesia, bisa lewat pagi bareng tim research. Ada kelas Philips Morning Market Call setiap paginya di hari bursa, mulai dari kurang lebih 8:30 pagi ya Mas Edo? Ya. 8:30, dan biasanya pas siang nanti tetap tungguin di bagian menu online seminar di Poems ID untuk catch up bareng tim edukasi. Nanti kelasnya apa aja, ditunggu aja. Nah, selain itu teman-teman tentu pantengin Instagram dan juga all sosmed dari Philips Sekuritas Indonesia @talk2philip. Nah, biasanya di Instagram nanti siapa tahu ada tebak-tebakan emiten lagi nih yang mendekati Ramadan gitu. Jadi tungguin aja dan menangkan hadiah Philip Coin, kumpulkan lalu tukarkan dengan berbagai merchant. Oke, saya dan Mas Edo pamit undur diri. Kita ketemu lagi di edisi lainnya. Talk to us, Talk to Philip. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya!